Hello, perkenalkan nama saya Suryanti Tampu Bolon, MPM 1901010117. Di sini saya akan menjawab kuis pembelajaran tematik. Nah, soal pertama yaitu jelaskan alasan yang mendasar diterapkannya pembelajaran tematik untuk kelas 1 sampai kelas 3 dan yang B kelas 4 sampai kelas 6 SD. Nah, jawaban yang pertama yaitu ada dua alasan mendasar diterapkan pembelajaran tematik untuk kelas 1 sampai kelas 3, yaitu yang pertama, perkembangan psikolog anak. Anak yang duduk di kelas 1 adalah anak yang berada pada rentangan usia dini. Masa usia dini merupakan masa perkembangan sangat penting dan sering disebut dengan the golden years. Bagi kehidupan seseorang pada usia ini, anak belajar dari hal-hal yang konkret, yakni yang dapat dilihat, didengar, dibaui, dan diraba. Yang kedua, pembelajaran bermakna. Proses belajar tidak sekedar menghafal konsep-konsep atau fakta belakang, tetapi kegiatan menghubungkan konsep-konsep untuk menghasilkan pemahaman yang lebih utuh. Hal ini sejalan dengan falsafah konstruktivisme yang menyatakan bahwa manusia mengonstruksi pengetahuannya melalui interaksi dengan objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungannya. Yang B, pada kelas 1 dan sampai kelas 6. Penggunaan tema diharapkan akan memberikan banyak keuntungan, diantaranya yang pertama, peserta didik mudah memusatkan perhatian pada suatu tema tertentu. Yang kedua, peserta didik mampu mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi dasar antar mata pelajaran dalam tema yang sama. Yang ketiga, peserta didik memahami materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan. Yang keempat, peserta didik dapat memiliki kompetensi dasar lebih baik karena mengaitkan mata pelajaran dengan pengalaman pribadi. Yang kelima, peserta didik mampu lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena materi disajikan dalam konteks tema yang jelas. Yang keenam, peserta didik lebih bergairah belajar karena dapat berkomunikasi dalam situasi nyata untuk mengembangkan suatu kemampuan dalam satu mata pelajaran sekaligus mempelajari mata pelajaran lainnya. Nah, soal yang kedua yaitu dipandang dari sudut perkembangan psikolog anak dan Permen nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi dan satuan pendidikan dasar dan menengah, berikan penjelasan menurut kata-kata Anda sendiri berdasarkan acuan tersebut. Nah, yang menjadi jawabannya, menurut pendapat saya, itu efektif karena mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi. Untuk mencapai kompetensi lulusan itu dilakukan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Nah, yang ketiga, pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang bermakna. Jelaskan maksud dari kata-kata tersebut dan berikan contohnya. Jawabannya, bermakna berarti suatu proses mengaitkan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Struktur kognitif meliputi fakta-fakta, konsep-konsep, generalisasi yang telah dipelajari dan diingat oleh siswa. Yang keempat, jelaskan landasan pembelajaran tematik berdasarkan filosofis, psikologis, dan yuridis dan pada pembelajaran. Jawab. Yang pertama, landasan filosofis. Pelaksanaan pembelajaran tematik merupakan implementasi dari kurikulum yang berlaku. Pada saat mempertimbangkan pelaksanaan pembelajaran ini, didasari pada landasan filosofis, landasan psikologis, dan landasan yuridis. Menurut Suyati, landasan filosofis dari implementasi pembelajaran tematik sangat dipengaruhi oleh tiga aliran filsafat, yaitu progresif, konstruktif, dan humanis. Aliran progresif memandang proses pembelajaran perlu ditentukan pada pembentukan kreativitas, pemberian sejumlah kegiatan suasana yang alamiah, dan memperhatikan pengalaman peserta didik. Aliran konstruktivisme melihat pengalaman langsung peserta didik atau direct experience sebagai kunci dalam pembelajaran. Menurut aliran ini, pengetahuan adalah hasil konstruksi atau bentukan manusia. Manusia mengonstruksi pengetahuannya melalui interaksi dengan objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungannya. Pengetahuan tidak dapat ditransfer begitu saja dari seorang guru kepada peserta didik, tetapi harus diinterpretasikan sendiri oleh masing-masing peserta didik. Nah, yang kedua adalah penjelasan dari landasan psikologis. Landasan psikologis terutama berkaitan dengan psikologis berkembang peserta didik dan psikologis belajar.
Psikologis perkembangan diperlukan terutama dalam menentukan isi atau materi. Tematik yang diberikan kepada peserta didik, tingkat keluasan dan keamanan sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Psikologis belajar memberikan konstruksi dalam hal bagaimana isi materi pembelajaran tematik tersebut disampaikan kepada peserta didik dan bagaimana pula peserta didik harus mempelajarinya. Melalui pembelajaran tematik diharapkan adanya perubahan perilaku peserta didik menuju kedewasaan, baik fisik, mental, dan intelektual, moral maupun sosial. Yang ketiga yaitu landasan yuridis. Landasan yuridis berkaitan dengan berbagai kebijakan atau peraturan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran tematik di sekolah dasar. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dalam tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya pada pasal 9. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Bab 5 Pasal 1B. Yang soal kelima yaitu sebutkan implikasi pembelajaran tematik pada guru, siswa, metode, sarana dan prasarana sumber belajar, pengaturan ruang, dan pemilihan media menurut Anda sendiri. Menjadi jawabannya, yang pertama yaitu implikasi bagi guru. Pembelajaran tematik memerlukan guru yang kreatif baik dalam menyiapkan kegiatan atau pengalaman belajar bagi anak, juga dalam memilih kompetensi dari berbagai mata pelajaran dan mengaturnya agar pembelajaran menjadi lebih bermakna, menarik, menyenangkan, dan utuh. Yang kedua, implikasi bagi siswa. Dilihat dari aspek siswa, pembelajaran tematik memberikan peluang untuk pengembangan kreativitas. Hal ini disebabkan pembelajaran tematik menekankan pada pengembangan kemampuan analitik terhadap konsep-konsep yang dipadukan. Aktivitas pembelajaran lebih banyak berpusat kepada siswa, sehingga menuntut siswa untuk lebih aktif. Siswa harus lebih bersemangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran yang dalam pelaksanaannya kemungkinan untuk bekerja baik secara individual, berpasangan, kelompok, ataupun klasikal. Siswa juga harus memiliki kesiapan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran yang bervariasi secara aktif, misalnya melakukan diskusi kelompok, mengadakan penelitian sederhana, dan pemecahan masalah. Yang ketiga, implikasi terhadap sarana prasarana sumber belajar dan media. Pembelajaran tematik pada hakikatnya menekankan pada siswa baik secara individual maupun kelompok untuk aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip secara holistik dan otentik. Oleh karena itu, dan dalam pelaksanaannya memerlukan berbagai sarana dan prasarana belajar. Pembelajaran ini perlu memanfaatkan berbagai sumber belajar, baik yang sifatnya didesain secara khusus untuk keperluan pelaksanaan pembelajaran atau by design, maupun sumber belajar yang tersedia di lingkungan yang dapat dimanfaatkan atau by utilizing. Pembelajaran ini juga perlu mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran yang bervariasi sehingga akan membantu siswa dalam memahami konsep-konsep yang abstrak. Penerapan pembelajaran tematik di sekolah dasar masih dapat menggunakan buku ajar yang sudah ada saat ini untuk masing-masing mata pelajaran dan dimungkinkan pula untuk menggunakan buku suplemen khusus yang membuat bahan ajar yang terintegrasi. Selanjutnya, yang keempat, implikasi terhadap pengaturan ruang. Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran tematik, perlu melakukan pengaturan ruang agar suasana belajar menyenangkan. Pengaturan ruang tersebut meliputi yang pertama, A. Ruang perlu ditata disesuaikan dengan tema yang dilaksanakan. B. Susunan bangku peserta didik dapat berubah-ubah sesuai dengan keperluan pembelajaran yang dirancang secara langsung. Yang C. Peserta didik tidak terlalu duduk di kursi, tetapi dapat duduk di tikar atau di karpet. D. Kegiatan hendaknya bervariasi dan dapat dilaksanakan baik di dalam kelas maupun di ruang kelas. Yang E. Dinding kelas dapat dimanfaatkan untuk memajangkan hasil karya peserta didik dan dimanfaatkan sebagai sumber belajar. F. Alat sarana dan sumber belajar hendaknya dikelola sehingga memudahkan peserta didik untuk menggunakan dan menyimpan kembali. Yang kelima, implikasi terhadap pemilihan metode. Sesuai dengan karakteristik pembelajaran tematik, maka dalam pembelajaran yang dilakukan perlu disiapkan sebagai berbagai variasi kegiatan dengan menggunakan multimedia atau multimetode, misalnya percobaan, bermain peran, tanya jawab, demonstrasi, bercakap-cakap. Nah,
Yang keenam, jelaskan proses pelaksanaan pembelajaran tematik yang Anda ketahui. Jawabannya, pembelajaran tematik terpadu melalui beberapa tahapan, yaitu guru harus mengacu pada tema sebagai pemersatu berbagai mata pelajaran untuk 1 tahun. Yang kedua, guru melakukan analisis standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan membuat indikator dengan tetap memperhatikan muatan materi dari standar isi. Yang ketiga, membuat hubungan antara kompetensi dasar, indikator dengan tema, membuat jaringan kompetensi dasar dan indikator, menyusun silabus tematik, membuat rencana pelaksanaan pembelajaran tematik dengan mengondisikan pembelajaran yang menggunakan pendekatan saintifik. Yang ketujuh, buatlah desain pembelajaran tematik di SD menggunakan 1 tema kelas bebas yang Anda ketahui saat ini. Nah, jawabannya tema kegiatan, subtemanya pekerjaan, mata pelajarannya PPKN Bangga Sebagai Bangsa Indonesia, IPS mengenai jenis pekerjaan, IPA gerak benda dan energi. RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam 1 kali pertemuan atau lebih. Guru merancang pengenalan RPP untuk setiap pertemuan yang disesuaikan dengan perjadwalan di satuan pendidikan. Yang kedua, komponen RPP diantaranya yang pertama, identitas meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, tema, dan jumlah pertemuan. Dan yang B, standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan, pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas dan atau semester pada suatu mata pelajaran yang meliputi berbagai mata pelajaran, yaitu agama, pendidikan, kewarganegaraan, ilmu pengetahuan alam, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan sosial, seni budaya, olahraga, jasmani, dan kesehatan. Nah, yang C yaitu kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran yang meliputi berbagai mata pelajaran, yaitu agama, pendidikan, kewarganegaraan, ilmu pengetahuan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan sosial, seni budaya, olahraga, dan jasmani, dan kesehatan. D. Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu menjadi acuan mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati, diukur, dan mencapai pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar yang memiliki berbagai mata pelajaran, yaitu agama, pendidikan, kewarganegaraan, ilmu pengetahuan alam, dan bahasa Indonesia. F. Materi ajar membuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur dan yang relevan dan ditulis dalam bentuk butiran-butiran sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. G. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan bahan ajar. Yang H. Metode pembelajaran digunakan oleh guru mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai kompetensi dasar atas perangkat indikator yang telah ditetapkan. Nah, 8. Jelaskan apa saja yang dilakukan. Jelaskan apa saja yang menjadi permasalahan pembelajaran tematik di SD. Nah, permasalahan pelaksanaan pembelajaran tematik antara lain yang menjadi pertama yaitu keterbatasan pengetahuan dan kemampuan guru dalam mengajarkan lagu anak-anak sesuai tema. Yang kedua, bahan ajar yang tersedia masih menggunakan pendekatan mata pelajaran sehingga menyulitkan guru memadukan mata pelajaran sesuai dengan tema. Yang ketiga, bahan ajar tematik masih bersifat nasional sehingga beberapa mata pelajaran kurang sesuai dengan kondisi lingkungan belajar. Yang keempat, modal tema teaching sesuai dengan kondisi sekolah yang menerapkan siswa guru di bidang studi. Namun, model ini juga memerlukan koordinasi dan komitmen yang tinggi pada masing-masing guru. Yang kelima, sekolah yang kekurangan jumlah guru akan menerapkan model pembelajaran kelas rangkap sehingga kesulitan menerapkan model pembelajaran kelas rangkap. Yang keenam, untuk guru kelas dapat menggunakan model pembelajaran yang menggunakan suatu tema sebagai dasar pembelajaran yang disiplin menggunakan mata pelajaran. Yang ketujuh, lingkungan sekolah di wilayah kabupaten masih saja standar dengan teknologi yang sangat kurang karena sarana dan pendukungnya tidak memenuhi. Dan yang kedelapan yaitu
Rangkuman membuat kesimpulan bersama-sama dengan siswa masih saja mengalami penggalan. Yang kesembilan, menggunakan mata pelajaran, kadang guru merasakan kesulitan dalam memadukan secara luasnya. Dan yang ke-10, penggunaan jadwal tema lebih luas dalam penyampaian tematik, namun memerlukan perencanaan yang cukup matang. Ke-9, jelaskan pengertian dan landasan pembelajaran tematik di SD. A. Pengertian pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Tema adalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok pembicaraan. Dan yang B, landasan pembelajaran tematik, yaitu terdiri dari 3 landasan. Yang pertama landasan filosofis, yang kedua landasan psikologis, dan yang ketiga landasan yuridis. Nah, pada landasan filosofis yaitu pembelajaran tematik sangat dipengaruhi oleh 3 aliran filsafat. Yang pertama progresif, konstruktivisme, dan humanisme. Progresisme merupakan proses pembelajaran perlu ditekankan pada pembentukan pemberian sejumlah kegiatan, suasana yang alamiah atau natural, dan memberikan pengalaman kepada siswa. Yang B, konstruktivisme. Anak mengonstruksi pengetahuannya melalui interaksi dengan objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungannya. Humanisme melihat siswa dari segi keunikan, kekhasannya, potensi, dan motivasi yang dimilikinya. Selanjutnya yaitu landasan psikologis. Psikologis belajar memberikan kontribusi dalam hal bagaimana isi materi pembelajaran tematik tersebut disampaikan kepada siswa dan bagaimana pula siswa harus mempelajarinya. Yang ketiga yaitu landasan yuridis. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan dan bakat, minat, dan kemampuannya sesuai dengan perlindungan hak cipta anak. Nah, yang terakhir merupakan soal jelaskan konsep pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik sebagai suatu konsep dapat diartikan sebagai pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna bagi siswa. Dikatakan bermakna karena dalam pembelajaran tematik, siswa akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman yang langsung dan menghubungkannya dengan konsep lain yang sudah memberikan pemahaman. Pembelajaran tematik merupakan suatu pendekatan yang berorientasi pada praktik pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak. Pembelajaran ini berangkat dari teori pembelajaran yang menolak latihan, hafalan, dan lain-lain sebagai dasar pembentukan pengetahuan dan intelektual anak. Teori pembelajaran ini dimotori oleh para tokoh psikolog Getledge, teori Piaget, yang menekankan bahwa pembelajaran itu harus bermakna dan menekankan pentingnya program pembelajaran yang berorientasi kepada kebutuhan peserta didik. Itulah merupakan jawaban dari kuis pembelajaran tematik. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Sekianlah presentasi dan jawaban dari kuis yang bisa saya paparkan. Terima kasih.